Selamat datang karyawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gue akan bahas tentang apa saja sih yang menjadi hak karyawan selama bekerja di perusahaannya. Selama berkarir, karyawan perlu memahami hak dan kewajiban untuk menciptakan batasan antara diri sendiri dengan perusahaan. Hal ini penting sekali untuk menjamin kesejahteraan di tempat kerja dan memastikan operasional perusahaan tetap lancar. Apalagi karyawan yang memahami hak dan kewajibannya bisa bekerja dengan lebih tenang sehingga produktivitasnya juga meningkat ya. Lalu apa aja sih yang menjadi hak karyawan selama bekerja? Yuk kita pelajari selengkapnya di bagian ini. Yang pertama itu adalah hak memperoleh upah. Gaji memadai sering menjadi motivasi terbesar untuk bekerja keras memajukan sebuah perusahaan ya. Jadi gaji itu penting ya, memotivasi karyawan untuk tetap bisa memajukan sebuah perusahaan. Makanya kamu berhak menerima upah pada waktu yang sudah ditentukan karena hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan. Jadi undang-undang itu. Nomor dua lah hak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Setiap karyawan berhak atas lingkungan kerja yang kondusif dan adil. Kondusif ini berarti kamu diperlakukan dengan sopan oleh semua orang di tempat kerja, terlepas dari statusmu. Lalu, adil berarti kamu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan rekan kerjamu, misalnya untuk kenaikan jabatan dan lain-lain. Tiga, hak mendapatkan pelatihan kerja untuk membantu proses adaptasi di perusahaan. Kamu berhak mendapatkan pelatihan kerja. Bentuk pelatihan ini berupa sesi onboarding atau upskilling saat menempati posisi yang lebih tinggi. Nomor 4 itu penempatan tenaga kerja. Siapapun pasti ingin bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Makanya, penempatan kerja berdasarkan keahlian adalah salah satu hak utama seorang karyawan. Hak ini tidak mencakup bidang pekerjaan, tapi juga kebebasan memilih lokasi, penugasan, atau jadwal kerja yang paling pas dengan rutinitas kamu. Nomor 5 adalah hak memilih waktu kerja yang manusiawi. Jam kerja yang terlalu panjang tidak hanya berakibat buruk pada kesehatan mental, tapi juga fisik, pikiran, ya kan. Biar tetap produktif dan sehat, karyawan berhak memiliki rasio yang seimbang antara waktu kerja dan waktu istirahat. Jadi, pastikan jadwal kerja yang kamu buat untuk pegawai memiliki waktu istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu diporsir, karena juga bisa merugikan operasional. Nomor 6, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Sektor usaha manapun tak luput dari risiko kecelakaan kerja. Nah, terutama kalau pegawai harus menggunakan banyak peralatan berbahaya. Tapi, pemberi kerja wajib menjaga keselamatan pekerja dengan fasilitas yang memadai, mulai dari alat pelindung hingga akses layanan kesehatan. Nomor 7 lah hak atas jaminan sosial. Terkadang kinerja seorang karyawan bisa terhambat karena berbagai hal di luar kendali, misalnya kematian atau penyakit berat, urusan keluarga. Oleh sebab itu, menurut pasal 999 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan berhak menerima jaminan kesejahteraan berupa uang kompensasi yang dari asuransi kesehatan. Nomor 8 adalah hak kebebasan berserikat sebagai karyawan. Karyawan berhak mengungkapkan aspirasi soal lingkungan kerja dengan berbagai cara. Salah satunya dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh menghalangi atau menjadi peserta atau mendiri organisasi tersebut karena pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melindungi hak setiap karyawan untuk berserikat. Jadi itu adalah hak karyawan ya. Perusahaan nggak boleh menghalangi. Nomor 9 adalah hak untuk melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama setiap warganya. Karena ini, pada hari kerja, kamu tetap berhak beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Semisal, semua pria muslim bisa sholat Jumat di masjid dekat kantor, sedangkan para karyawan yang beragama Katolik bisa mengadakan misa Jumat pertama di auditorium kantor. Atau diberikan izin untuk melakukan sebuah ibadah di luar kantor. Nomor 10 adalah hak untuk istirahat dan cuti. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan berhak mengambil cuti sebanyak minimal 12 hari setelah bekerja selama setahun. Sementara itu, untuk karyawan perempuan, mereka berhak atas cuti pada hari pertama dan kedua haid berdasarkan ketentuan pasal 81 dan 82 ayat dari undang-undang yang sama. Jadi ada hak cuti ya karyawan dan hak melahirkan. Terima kasih telah menonton video sampai habis dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk kalian dan wawasan kalian agar lebih mengerti tentang hak karyawan terhadap perusahaan. Thank you.